Dan juga yang paling penting itu ada fitur, Mas, fitur baru. Fitur baru, spill dong. Ya, jadi gini. Nah, disinilah momen untuk ekspansi ke sekolah-sekolah biar lebih banyak yang kenal Sidix dan pakai Sidix. Ada namanya Sekolah Alam Pacitan, Mas Sudan. Sekolah Alam Pacitan di Pacitan nih berarti? Di Kabupaten Pacitan, benar. Kok jauh banget, Mas, kan setauku nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sidix, selamat datang kembali di Podix, Podcast Sidix episode 2. Kali ini tetap bersama aku, Hudan Faisal, host dari Podix, dan juga tetap dengan bintang tamu kita yang setia, Mas Bara. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika di episode pertama kita sudah membahas tentang perjalanan Mas Bara dan juga kisah di baliknya Sidix, kali ini kita akan membahas tentang Sidix itu sendiri. Siap. Sebelum itu, tanya kabar dulu. Gimana kabarnya Mas Bara? Siap, alhamdulillah sehat, Mas Sudan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Sidix gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah teman-teman Sidix masih tetap semangat, masih tetap fokus dalam develop fitur dan juga mendampingi sekolah-sekolah. Apalagi buat sobat-sobat Sidix yang masih penasaran terkait bagaimana kinerja Sidix untuk partner digitalisasi sekolah. Ya, hari ini tim kami sedang on fire seperti itu. On fire ya? On fire. Terus sekarang Sidix lagi fokus apa nih, Mas? Ya, kalau misalnya Sidix sendiri tetap sih fokusnya selain untuk asistensi sekolah, karena banyak sekali sekolah-sekolah yang join dengan Sidix di beberapa bulan terakhir ini. Dan juga yang paling penting itu ada fitur, Mas, fitur baru. Fitur baru, spill dong. Ya, jadi gini, kita punya fitur baru namanya WA Bot. WA Bot? WA Bot. Ini Gimana inovasi itu? Ya, inovasi baru. Inovasi. Jadi di bulan ini kita akan rilis WA Bot dari Sidix. Dari Sidix. Betul. Jadi intinya adalah nanti orang tua itu kan sudah ada Sidix notification tuh. Iya. Nah, Sidix notification itu nanti bisa jadi WA botnya juga. Tauku ya, kalau ada info apa dari sekolah, otomatis masuk ke dalam notifikasi ya. Ya. Betul. Nah, ini nanti notifikasinya bisa untuk nge-reply ketika orang tua itu mau tanya tentang anaknya, monitoring anaknya. Berarti diajak ngobrol nih botnya nih. Betul, bisa banget. Jadi Okay. mulai tanya tuh, anakku bulan ini hadirnya berapa kali ya? Itu nanti bisa muncul tuh gitu. Bisa ya? Tagihannya kurang berapa ya gitu, tagihan yang lunas mana aja ya, itu bisa langsung muncul gitu. Karena kita memfasilitasi banyak orang tua yang nggak buka aplikasi, tapi dia kan kalau udah pakai WA kan pasti nyaman ya, pasti sudah terbiasa. Setiap hari WA. Sekarang siapa sih orang nggak pakai WA setiap hari? Pasti, WhatsApp itu jadi aktivitas utama. Jelas, betul. Nah, itu kita mau combine sih, jadi di Sidix ini botnya diinjek ke WA sehingga orang tua tuh bisa nyaman untuk komunikasi dengan WA bot itu tadi. Tapi database-nya tetap dari Sidix seperti itu. Tetap ya datanya ya. Terus urgensi fitur ini apa? Jadi urgensi fitur ini tuh sebenarnya untuk memfasilitasi banyak orang tua yang dia itu nggak sempat buka aplikasi. Itu yang pertama. Iya. Ada juga orang tua yang handphonenya ini sudah full nih dengan banyak aplikasi. Oh iya, HP bapak-bapak ibu-ibu pada umumnya ya. Ya lebih mementingkan Shopee, Tokopedia. Iya. Tapi memang benar. Ya. Tapi memang gini, Sidix itu nggak berat sebenarnya sih. Sidix itu nggak berat. Iya, cuma nggak nyampe 50 MB kan ya? Nggak sampai banget lah. 20 juga nggak sampai gitu. Oh iya, nggak sampai 20? Karena kita sudah ada teknik untuk mengkompres ya, atau mengkonvert ya, ukuran dari aplikasi tersebut. Oh, enak banget ya. Nah, jadi nanti WA Bot itu sebagai fasilitas tambahan, add-on yang memudahkan orang tua buat ngecek aktivitas anaknya tanpa buka aplikasi. Cuma perlu tanya ke botnya aja ya? Betul. Canggih banget. Canggih banget ya, makanya buruan sekolah mau pakai Sidix. Kalau mau pakai Sidix langsung hubungin kontaknya ini aja. Sip. Tadi kita udah bahas fiturnya ya? Terus Sidix ada nggak ekspansi ke sekolah-sekolah lain atau masih fokus ke sekolah-sekolah yang ada dulu nih? Pasti ada, Mas Sudan, karena ini kan akhir tahun ya, menuju akhir tahun ini banyak sekali sekolah-sekolah yang cari inovasi baru tuh. Jadi betul, dia tuh sudah mulai aware dengan digital dan cari aplikasi-aplikasi yang cocok dengan sekolahnya, sehingga aktivitas marketing itu masih tetap jalan, Mas Sudan. Kita edukasi terus market, kita perkenalkan terkait Sidix, bagaimana fiturnya, bagaimana pelayanan dan service dari tim Sidix memang. Nah, disinilah momen untuk ekspansi ke sekolah-sekolah biar lebih banyak yang kenal Sidix dan pakai Sidix. Biar sekolah-sekolah di Indonesia ini juga mudah ya? Benar sekali, itu kan visi utama kita di podcast kemarin. Oh iya, betul. Terus ngomong-ngomong tentang ekspansi nih ya, sebelum ekspansi ini pasti ada startnya ya. Kalau boleh tahu nih Mas, mitra pertama Sidix nih gimana? Cara mendapatkannya mitra pertamanya dan juga ceritanya. Kalau bisa nih di-spill dikit-dikit juga nih, siapa mitra pertamanya? Oke, jadi kita flashback dulu nih ya. Flashback, iya, kembali ke masa awal. Masa-masa awal, kenangan-kenangan dulu. Kenangan perjuangan. Kenangan perjuangan di awal-awal. Yeah. Ini keren banget sih, sesuai dengan judulnya kan? Iya, betul. Yaitu adalah apa nih? Sekolah pertama. Fitur pertama, sekolah pertama, dan juga langkah pertama. Oke, sekarang fiturnya tadi sudah nih. Sekarang sekolah pertama ya. Iya. Nah, kalau misalnya sekolah pertama yang pakai Sidix itu aku inget banget. Ada namanya Sekolah Alam Pacitan, Mas Sudan. Sekolah Alam Pacitan di Pacitan nih berarti? Di Kabupaten Pacitan, benar. Kok jauh banget, Mas, kan
setauku nih, Sidiks ini kan based di Malang ya. Ya. Kok tiba-tiba mitra pertamanya di Pacitan? Kok bisa? Jauh banget gitu. Ya, ini unik sih. Jadi ceritanya kan waktu itu aku habis merit tuh, nikah sama anak Pacitan. Oh iya, istri mendatang rezeki nih berarti ya. Ya, istri alhamdulillah habis nikah itu guys. Jadi yang masih ragu nikah segera nikah ya. Rezekinya tidak datang sendiri. Betul, rezekinya tidak. Nah, aku punya mertua, bapak mertua ini dia itu punya temen ya namanya Mister Bangun. Mister Bangun. Mister Bangun ini sudah diriin sekolah sudah cukup lama lah. Jadi Mister Bangun ini sebagai kepala sekolah SD Alam Pacitan. Nah, istrinya itu Miss Yanti, kepala sekolah di PAUD Azalfa. Berarti suami istri ini Pak Sutri kepala sekolah semua? Kepala sekolah semua. Keren. Owner sekaligus kepala sekolah. Oke, lebih keren lagi nih. Ada ownernya juga ya gitu ya. Nah, waktu itu dikenalin sama bapak mertua nih ke Mister Bangun. Dan aku cuman nyiapin presentasi itu PPT Mas Sudan. PPT? Masih PPT doang, dan aku cerita berdasarkan masalahku jadi kepala sekolah, cerita impianku juga. Gitu. Iya. Ini kalau yang belum tahu tentang cerita kepala sekolah, Mas Bara jadi kepala sekolah, ada di episode sebelumnya. Ya. Nah, setelah itu, ketika saya presentasi itu, nggak sampai 10 menit, itu Mister Bangun sudah bilang gini, stop, berhenti Mas. Kenapa itu Mas? Saya mau pakai aplikasi ini. Kan kaget dong. Iya, baru 10 menit nih, baru 10 menit. Baru 10 menit. Wih, keren gitu kan. Gak ada pertanyaan-pertanyanyaan apa gitu? Enggak, dia langsung putusin. Saya mau pakai ini Mas. Itu mitra pertama yang bikin saya sangat terkesan gitu kan. Saya tanya, kenapa Pak Bangun gitu, kok mau pakai aplikasi? Terus Mister Bangun tuh ceritalah sejarahnya Sekolah Alam Pacitan ini sudah punya banyak angkatan gitu kan. Sudah ada lulusan juga pada waktu itu. Namun tahun 2017 ini Pacitan kena banjir bandang Mas. Banjir bandang. Oh, baru tahu ini Mas. Ya, sehingga semua guru, stakeholders itu menyelamatkan harta benda yang ada di rumah masing-masing kan. Ya, jelas. Nah, yang di sekolah ini tertinggal. Iya, gak kepikiran sekolah lah, pasti kepikiran harta pribadi. Sedangkan di sekolah itu banyak sekali berkas-berkas file manager itu berupa kertas Mas Ian. Iya. Yang pertama. Yang kedua dimasukin ke hard disk. Hard disk ini? Iya, hard disk. Ya, ada di hard disk komputer kan juga ada tuh. Iya. Otomatis kalau kena air korup dong. Pasti. Jadi datanya tuh hilang semua Mas Sudan. Terus itu gimana datanya akhirnya? Udah diikhlaskan aja gitu? Iya, karena kan nggak di backup, nggak bisa di restore lagi. Di backup juga di hard disknya malah kena ikut banjir. Hard disknya juga kena ikut banjir. Akhirnya ya udahlah, mereka mengulang lagi aktivitas administrasi dari awal lagi. Terus data-data yang hilang ya udah. Yang gitu kan. Sebelum-sebelumnya ya udah dipasang aja ya? Iya. Aduh, ada yang bisa yang nge-grab data baru dari orang tua yang masih ada. Kalau yang sudah lulus, alumni sudah hilang kayak gitu. Sudah terlupakan mereka ya? Iya, akhirnya nggak ada datanya kan. Iya, betul. Sensitif sekali kalau misalnya urusan administrasi data. Aduh, iya, data itu penting. Akhirnya dari situ beliau cerita, dan beliau itu setahun 2 tahun terakhir tuh gelisah cari ada nggak sih aplikasi itu yang sesuai dengan impiannya beliau. Takut kejadian ulang ya yang sebelumnya itu ya? Bener, karena kan harus ada inovasi nih sekolah nih. Iya, betul. Kemarin ada accident atau kecelakaan yang membuat data hilang semua, otomatis harus ada satu solusi yang data ini kesimpan dan tidak hilang. Jadi saya bilang solusinya cloud Pak, gitu. Jadi data kita ini kan kesimpannya di database cloud tuh. Jadi di awan gitu ya Mas. Iya, di awan, iya. Datanya di awan, aman aja. Ibarat kata nih, data kita taruh di komputer kita, setelah itu komputer kita crash atau korup atau hang. Datanya diupload. Ya, datanya sudah di awan tuh. Tinggal kalau kita ganti komputer, tarik lagi aja, dia udah bisa langsung tampil seperti itu. Jadi synchronize-nya itu real time gitu Mas Sudan. Berarti memang cerita awal dengan mitra sekolah Alam Pacitan itu background ceritanya juga mengenaskan ya sebenarnya. Makanya mereka ingin belajar dari masa lalu, akhirnya mereka memutuskan buat pakai Sidiks biar data-datanya ini bisa diupload di awan itu tadi, di cloud. Betul, itu dia. Dan aku bilang keren banget sih kepala sekolahnya, karena Mister Bangun sudah lihat masa depan gitu kan. Bosnya sekolah nanti ke depan juga udah nggak pakai paper, udah nggak komunikasi ke orang tua juga nggak harus ketemu. Sekarang kan terbukti nih, banyak banget aplikasi-aplikasi atau banyak banget media-media yang bisa memberikan informasi langsung kepada orang tua kan. Ya, udah banyak. Dan yang keren lagi, ketika kita setiap ada fitur baru, fitur-fitur ini kan juga banyak masukan nih dari Sekolah Alam Pacitan. Ada fitur ini Mas, bisa nggak bikin kita develop? Ada request fitur ini Mas, kita develop kan. Nah, dari request fitur-fitur itu dan dipakai Mas Sudan. Semuanya dipakai? Dipakai. Berarti bener-bener dibutuhkan ya? Bener. Nah, berarti kan fitur ini tuh dibutuhkan oleh Sekolah Alam Pacitan. Iya. Which mean ini sekolah yang lain pun pakai akhirnya. Pasti akan dibutuhkan. Pakai fitur-fitur yang sudah dibikin oleh Sidiks. Yang keren adalah kepala sekolahnya ini bisa nge-branding Sekolah Alam Pacitan ini go digital.
Oh, jadi sekolah go digital ya? Bener, karena kan sekolah alam Pacitan ini di Kabupaten Pacitan tuh. Iya. Dia punya sawah sendiri, anak-anaknya berangkat pakai sepatu Oh, boot. di sawah sekolahnya? Bener. Ya Wah. enggak sih, enggak di sawah sih. Dia iya. sekolahnya nggak di sawah itu. pendopo gitu kan. Iya. Sekolah alam pada umumnya lah gitu. Kan mindset orang kan, wah ini sekolah konvensional nih. Oh iya. Ternyata bukan karena buat di alam ya. bangun. Betul. Karena di alam. Aku pikir sekolah alam tuh cuma namanya aja alam, tapi bener-bener di alam ternyata ya. Infaknya ya. Iya, jadi mereka kayak kelasnya itu kayak pendopo kayak gitu. Oh, aktivitasnya banyak yang berhubungan asik dengan sekali. pertanian. Iya. Bahkan mereka kadang ada aktivitas bersih-bersih sungai. Menarik. Itu Kita di anak-anak diajarkan sejak dini. kita harus coba kapan-kapan kita jalan-jalan ke sekolah Pacitan ya Mas. Benar, kita nanti coba kita kulik dengan kepala sekolahnya langsung. Kayaknya podcast dengan kepala sekolah keren tuh. Oh iya betul. Sekolah Alam Pacitan tuh. Mr. Bangun dan Miss Yanti ya kalau nggak salah ya. Benar. Keren. Ini aku lanjutin dari yang tadi ya. Iya. Ketika fitur-fiturnya dipakai di branding sekolahnya, beliau pitching tuh ke pemerintah, bahkan sampai luar negeri. Sampai luar negeri. Dan Wah. iya. dapat tau nggak? Dapat juara se-Asia Tenggara itu setiap tahunnya karena pakai SIDIX maksudnya. Asia Tenggara. Asia Tenggara. Bukan nasional lagi, Asia Bukan Tenggara ini. Asia Tenggara. Wih. Aku ingat di tahun ini 2025 itu dapat menyabet dua penghargaan. Yang pertama dari Southeast Asian itu adalah Hero Waste Award. Karena beliau berhasil menghemat pencetakan kertas itu hingga 100 juta dalam 1 tahun. 100 juta? Iya. Berarti, oh iya sih, emang kalau sekolah-sekolah itu kan pasti banyak nyetak kertas ya? Betul, perawatan printer, cetak kertas, beli kertas, ya belum lagi Tintanya? koreksi gitu. Belum Tintanya juga? tintanya gitu kan. Belum Iya. lagi kertasnya itu sekali pakai doang. Ya kan? Aduh, ini Jadi sampah banget pengadaannya ya. banyak banget. Nah, itu diganti dengan aplikasi. Jadi kan bisa zero kan cost-nya. Zero, Bisa benar-benar zero ya. Itu yang pertama di Southeast Asia Asia. Tenggara, Iya. yang kedua kemarin dapat Pacitan Innovation Award. Apa itu? Jadi award apa untuk itu? sekolah yang terdigitalisasi menggunakan inovasinya salah satu teknologi. Nah, itu sekolah Alam Pacitan dapat juara 1 tuh. Juara Itu 1? Keren banget. Bener. Keren. Jadi 1 tahun ini di awal tahun aja udah dapat 2 penghargaan. Nyampe 2 penghargaan. Itu juga hasil kerjasama dengan SIDIX tentunya ya? Betul, dan SIDIX ini merasa sangat bangga ya. Jadi SIDIX ini bangganya ini bukan karena kita SIDIX-nya yang keren, bukan. Tapi ternyata ada sekolah yang bisa nge-branding sekolahnya menggunakan maksimal fitur, ternyata prestasinya bisa moncer Langsung banget, keren banget. Itu, kalau kalian sekolahnya pakai SIDIX, sekolah kalian juga bisa dapat prestasi ya? Betul, jangan lupa hubungi di bawah Iya, ini. mungkin lebih lagi. Ya, guyonannya gitu. Iya. Tadi kita kan juga sempat bahas fitur-fitur request dari sekolah. Aku nih tertarik ya dengan tadi Mas Bara cerita ke aku pitching ke Mr. Bangun. Nah, ini yang di-pitching fitur apa nih? Fitur apa yang pertama dipasarkan oleh SIDIX? Tentu fitur pertama yang aku presentasikan itu di administrasi, Mas Sudan. Administrasi, ya. Administrasi, semua berkas-berkas yang konven pakai kertas itu kita digitalisasi pakai aplikasi SIDIX. Itu yang Oke. pertama. Yang kedua di fitur keuangan. Keuangan. Seperti itu. Karena keuangan kan penagihannya sudah otomatis, pembayarannya otomatis, nota atau invoice-nya itu langsung keluar otomatis lewat sistem gitu kan. Ya. Jadi orang tua itu sangat dimudahkan. Nah, salah satunya juga termasuk fitur penerimaan siswa baru. Karena setiap sekolah tahun ajaran baru itu bingung ribetnya masa Allah gitu kan. Karena yang daftar banyak. Iya, daftar banyak, Iya. berkasnya juga banyak tuh. Satu Oh, jelas. siswa berkasnya udah berapa coba kalau zaman kita dulu sekolah? Bisa 5 lembar lebih kali ya? Bener, data Aduh. diri, data orang tua, belum berkas-berkas akte dan lain Tanda sebagainya. tangan, segala tanda macamnya. tangan. Semuanya itu based on paper kan kayak gitu kan. Iya. Dan dikumpulkan, itu admin harus pilih satu-satu. Udah gitu setelah dikumpulkan, Hmm. muridnya masuk, dibuang. Iya bener, biasanya Iya, betul. setelah 30 tahun tuh jadi bungkus gorengan. Iya, jadi bungkus gorengan. Ada yang bungkus Karena kan gorengan kakak itu ya. Iya. fotokopian, bener ya itu nggak efisien banget. Nggak efisien, sih. betul. Akhirnya kalau pakai SIDIX gampangnya ya udah yang bisa diinput di sistem diinput aja. yang Termasuk bisa diupload, keuangan itu saja difoto, ya? diupload. Sampai keuangan juga ya? Keuangan juga gitu maksudnya. Apalagi fitur-fitur yang dipasarkan ke Mr. Bangun saat itu? Yang saya presentasikan ke Mr. Bangun salah satunya dalam LMS, Learning Management System. Gimana tuh, Mas? Jadi waktu itu tahap awalnya itu adalah gimana guru ngajar materinya tuh lewat SIDIX. Oh, oke. Ujian itu juga bisa pakai SIDIX gitu. Nah itu ternyata sangat membantu banget Mas Sudan. Jadi guru-guru itu nilainya bisa langsung keluar, bahkan ke notif ke orang tua, bahkan analisanya juga keluar. Nah itu bisa benar-benar dimanfaatkan oleh guru-guru di sana. Apalagi guru-gurunya guru-guru muda Mas Sudan. Oh iya, Iya, canggih guru-guru muda ya? Canggih banget itu. Dan kita Iya. ngerasa kayak, oh seneng banget ya. Ternyata kalau kita bikin aplikasi dan bermanfaat, dipakai beneran oleh sekolah dan guru, bahkan memudahkan, itu kita ngerasa testimoninya real banget sih. Ada kepuasan sendiri ya? Ada kepuasan tersendiri. Dan itu kan memang developer itu seperti itu ya. Kita Oh iya, bikin betul. sesuatu itu harus bermanfaat. Kemudian kan aku tadi dengar nih, Mas Bara bilang Mr. Bangun cuma perlu waktu 10 menit, Mas Bara pitching langsung deal gitu kan, Iya, singkatnya benar, gitu. benar. Nah,
Berarti nggak ada masalah dong kayak tentunya Mr. Bangun kan generasi di atas Mas Bara nih. Ya. Nggak ada masalah untuk menyampaikan tentang fitur-fiturnya, cara pakainya nggak ada. Itu dia Mas Udan. Nggak ada problem. Kenapa? Tantangannya tuh Karena nggak dia ada. sudah merasakan masalahnya kalau nggak pakai sistem. Oh iya. Jadi problemnya ini dia udah tahu. Jadi big why-nya sehingga dia pakai CDs itu dia sudah merasakan sebelumnya kan. Maksudnya dari keresahan sebelumnya. Banjir itu ya. Iya, dari ini bisa nih Mas Bara pakai kalau misal pitching ke sekolah-sekolah lain. Ini contoh sekolah kebanjiran datanya hilang pusing nih. Bener, itu saya pakai juga sih kalau gitu kan. Cuma dipakai ya. Bener. Pada dasarnya sekolah-sekolah itu kan banyak pertimbangan ya. Yeah. Karena dia itu juga pertimbangan masalah kesiapan dari stakeholder. Setelah itu harus sosialisasi ke orang tua dan lain sebagainya. Sehingga banyak yang kayaknya tahun ini nggak dulu Mas, itu kayaknya tahun depannya baru hubungi Sidix kayak gitu. Yeah. Itu kita welcome aja sih. Kena banjir dulu itu. Iya kan, enggak lah, nggak sampai kena banjir lah. Gitu. Terus karena nggak ada tantangan untuk menyampaikan edukasi dan segala macamnya, apa tantangan saat itu? Kalau ke Mr. Bangun nih? Ya, kayak yang pertama, ini mitra pertama. Ke mitra pertama, yeah. Ke mitra pertama, alhamdulillah waktu itu kan zamannya COVID ya. Iya. Itu nggak ada kendala. Karena itu yang dicari kan. Sekolah-sekolah itu lagi nyari aplikasi, nyari sistem yang terintegrasi. Bukan sistem-sistem yang itu parsial aja gitu. Nah kebetulan Sidis waktu itu menawarkan solusi tersebut. Jadi Mr. Bangun bilang, ini yang saya cari Mas. Ini yang saya impikan dari dulu Mas. Oke, berarti itu berikan kesempatan kepada Sidis Pak untuk mendevelop impiannya Pak Mr. Bangun. Seperti itu. Sidis ini maksudnya benar-benar di golden time sekolah digital ya? Dapat momentumnya gitu. Tadi kan, fitur-fitur pertama yang di development, ini kalau nggak salah ya? Administrasi dan keuangan. Sama LMS juga ya? LMS, betul. Nah, ini kok bisa kepikiran 3 ini? Gimana ceritanya itu? Karena hasil analisa saya dari sebelumnya saya jadi kepala sekolah, 3 hal inilah yang menjadi tolak ukur sekolah itu sudah siap terdigitalisasi atau belum. Matang atau tidak gitu ya? Betul, matang atau tidak. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau misalnya datanya masih pakai paper, otomatis harus geser ke data digital. Oh iya. Kalau keuangannya masih nagih manual gitu kan, berarti harus disolusikan dengan sistem. Setelah itu pembelajarannya itu kalau misalnya si konven misalnya masih harus ketemu, harus pakai itu ujiannya pakai kertas dan lain sebagainya itu kan ya berarti harus sistem. Nah, sebenarnya 3 hal inilah yang mendasari adanya aplikasi Sidis Mas Udan. Dari 3 ini berkembang jadi 500 fitur yang lain. Banyak banget akhirnya fiturnya. Kalau mau tahu lebih lanjut di podcast sebelumnya. Iya. Asik. Promosi. Menarik banget ya Mas ya kalau mendengarkan dari cita-cita fitur-fitur development pertama ya. Apalagi dulu kan aku juga pernah iseng-iseng nih kan dikasih sama Mas Bara akunnya Sidix, terus aku juga lihat-lihat UI-nya dulu kan kayak ya apa adanya lah ya. Aplikasi baru mulai pada umumnya lah gitu ya. Terus sekarang aku ngecek, waduh, udah makin rapi, makin lancar lagi flow-nya gitu. Bug-nya juga udah selesai semua gitu. Tapi dari semua fitur itu yang dari awalnya cuma dari administrasi, keuangan sama LMS jadi banyak banget 500 fitur itu. Pasti ada dong fitur yang buat Mas Bara tuh berkenang banget yang ada di hatinya Mas Bara spesial gitu. Itu fitur apa? Ada banget Mas Udan. Jadi memang kalau setiap sekolah itu pasti punya fitur favoritnya masing-masing. Iya. Nah, kalau misalnya saya itu punya fitur favorit itu di kepala sekolah. Jadi di role atau peran kepala sekolah ini ada satu fitur yang sangat berkesan buat saya, yaitu adalah fitur performance. Performance. Gimana ini itu? Harusnya kepala sekolah kalau tahu ini pasti pakai Sidix sih. Iya. Gitu. Ini harusnya skill ya fiturnya. Harusnya dengar fitur-fitur Sidix aja udah langsung harusnya pakai Sidix ya. Harusnya pakai Sidix ya, benar. Semoga aja ya gitu ya kalau jodoh gitu. Jadi kalau kepala sekolah aku ngerasa jadi kepala sekolah itu yang pusing itu adalah bukan di sisi administrasinya pasti pusing ya. Tapi kalau digitalisasi kan udah by system. Penagihan keuangan juga by system. Tapi di SDM-nya lagi-lagi. SDM lagi masalahnya. Betul. Bayangin Mas Sudan ya. Jadi gimana kalau ada sistem tapi SDM-nya nggak mau jalan? Ini kita dapatkan keluhan-keluhan ini dari kepala sekolah itu banyak banget yang bilang kayak, Mas ini fiturnya udah bagus nih, Sidisnya sudah welcome, Sidisnya sudah bisa kepake, tapi guru-guru dan stakeholders kami ini motivasinya kurang nih. Motivasi gimana maksudnya motivasi? Nah, jadi motivasinya kurang itu dalam artian karena tidak ada KPI. Performance indicator kan kayak gitu. Nah, akhirnya di Sidis ada fitur di performance itu, ada fitur KPI. Gimana itu Mas? Fitur KPI itu adalah target dari kepala sekolah atau pimpinan dalam 1 tahun dia harus upload berapa modul ajar. Dia harus bikin berapa soal. Gitu. Kalau mencapai KPI maka nanti dia di atas 80% atau 90%. Kan? Berarti kan kerjanya bagus tuh. Bagus. Jadi semuanya bisa dipantau lewat Sidis, Mas. Kalau jelek dipecat gitu ya. Iya, juga gitu ya. Dikoreksi gitu. Iya, dikoreksi. Iya, diganti gitu kan. Berarti nggak bisa yang diem-diem malas cuman pinter laporannya aja nggak bisa ya? Nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ini harus pelaporannya juga harus masuk ke Sidix. Gitu. Tapi tuh
modul-modul yang udah dibikin bisa dicek nggak sama kepala sekolah? Bisa. Jadi biar bisa ngeliat ini benar kerja nyata nih. Bener, bisa. Bisa. Karena kalau dulu itu kan harus ketemu nih. Iya, Misalnya betul. saya guru, Mas Udin kepala sekolah, ini Pak hasil modul ajar saya Pak dikoreksi, di ACC baru ditandatangan kan seperti itu. Iya, maksudnya. iya. Kalau sekarang nggak usah, dia bikin tuh di akunnya guru. Iya. Dia setting di akunnya guru, dia submit, kepala sekolah di detik itu juga bisa langsung lihat. Real time banget Real berarti time ini. banget. Detik itu juga. Detik itu juga. Wih, canggih. Ini yang membuat apa namanya itu efisiensi cost. Oke. Ini yang bikin efektivitas. Bahkan komunikasi itu udah nggak perlu banyak drama yang misalnya gurunya susah dihubungin lah. Iya. Gurunya bilang, "Iya Pak, sedang saya bikin tapi nggak jadi-jadi." Proses. Gitu kan. Tapi kalau sistem kan bisa langsung kepantau tuh. Iya, Hari benar-benar ini ngeliat gimana ya. KPI-nya setiap guru itu bahkan performance-nya itu daily, day per day kayak gitu. Daily ya. Udah bukan weekly, monthly lagi ya. Bukan, itu bisa dicek per hari sih. Oke. Ini obrolan kita makin seru ya. Benar, saya sampai Semakin lupa lama. minum kopi nih Mas Udan. Iya, ini kopi saya udah setengah ini ya. Oh, udah setengah ya. Bismillah. Cuman kayaknya melihat dari waktunya kita sudah habis ya Mas Ya, ya. nggak kerasa banget. Gak kerasa ya. Next time kita mungkin akan bahas apa nih? Bisa komen di bawah apa Boleh. yang mau dibahas, request. Bebas. Benar. Dan seperti biasa akan ada pesan-pesan dari CEO. Oke, terima kasih Mas Udan. Dan untuk Sobat Sidix, pesan aku singkat aja. Yang paling penting adalah hari ini semua sudah serba digital. Orang tua sudah orang tua milenial generasi akhir dan juga generasi Gen Z ini. Jadi kalau sekolah tidak mau berkembang, pasti akan tertinggal dengan murid dan juga orang tuanya. Apalagi hari ini dari Kementerian Pendidikan kita itu memberikan motivasi, yaitu adalah berupa deep learning, AI, dan coding. Dan juga Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto, memberikan 330.000 smart TV ke seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Jadi, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan fasilitas ini, dan Sidix siap untuk membantu sekolah-sekolah Anda jika ingin terdigitalisasi bersama Sidix. Keren banget pesan-pesan dari Mas Bara. Kita akan berjumpa lagi di Podix episode 3. Terima kasih Mas Bara. Siap, Sampai jumpa sami-sami. di next episode. Thank you, Mas. Terima kasih juga buat Sobat Sidik sudah menonton Podix sampai akhir. Dan spesial buat kalian, kepala sekolah yang menonton ini sampai akhir, kalian bisa dapat promo spesial dari Sidik. Caranya gimana? Hubungi kontak di bawah ini, kontak marketing. Lagi. Itu aja, terima kasih. Aku Hudan Faisal, Saya pamit Transbara. undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, Mas Thank you, Dara. Sobat Sidix. Mari.